Halo. Pakai kimono gini bukannya mau pijat ya? Bukan mau ngapain ya? Halo, saya mau cerita tentang hari ini, review hari ini ya. Hari keberapa lagi ya? Lupa. Pokoknya udah mau 2 hari lagi udah mau pulang nih. Jadi hari ini kan kita pulang dari Kyoto ya, dari Kyoto menuju ke Tokyo. Saya udah buatin video banyak review tentang bagaimana how to use Shinkansen, JR Pass dan lainnya lah. Jadi itu mungkin kita santai aja, itulah mungkin salah satu enaknya lagi ya kalau kita jalannya memang ya apa namanya ya nggak pakai, ya Allah apaan tuh tadi, nggak pakai terus segala macam. Ya bebas, karena kita tadi malam kan kemarin kita ada pesen Shinkansen untuk jam udah reservasi untuk jam 12. Jadinya kita ya santai aja gitu. Nah, ini juga tips buat teman-teman semua yang mau berpergian. Kalau memang teman-teman mau naik Shinkansen, itu ada dua pilihannya, mau reservasi atau non reservasi. Nah, kalau reservasi itu dari sekitar 15-16 gerbong saya lihat tadi, memang dari 10-nya tuh udah untuk reservasi, sisanya tuh 1, 3 sampai 5 tuh baru untuk non reservasi. Bisa sih teman-teman datang nggak pakai reservasi, datang aja. Namun ya mungkin apalagi kalau stasiunnya sudah duluan dari sana gitu, orang masuk udah rame gitu. Jadi sebaiknya kalau memang apalagi untuk hari-hari yang padat seperti sekarang kan lagi Golden Week nih kan, jadinya tuh ada baiknya reservasi dulu untuk Shinkansen sehingga ada kepastian untuk mendapatkan kursi sampai ke tempat tujuan. Jadi seperti itu ya, saran sekali kami seperti itu. Nah, berikutnya saya mau cerita dari Shinkansen seperti biasa ke arah oh ya, kenapa saya pakai kimono? Karena di rata-rata memang di sini apa namanya dapat kimono ya. Jadi kalian nggak usah mikir baju tidur lagi karena udah dapat kimononya. Jadi ya hemat baju lah, bisa dipakai untuk jalan-jalan lah bajunya gitu. Nah, tadi sampai di Tokyo. Nah, kita kan mau ke hotel. Memang tadi kita mikirnya gini nih, antara stasiun Tokyo sampai dengan Asakusa itu nggak terlalu jauh. Jadi kan kita mikirnya naik train aja lah, naik kereta aja deh untuk menuju ke Asakusa gitu. Nah, karena ternyata nggak terlalu jauh kok, masa nggak sih naik taksi. Nah, justru setelah kita pikir-pikir, setelah kita naik apalagi dengan kita masih orang ya, kita wajar lah, kita kan masih baru pertama ke Jepang, jadi kita masih belajar ke sana kemari. Oh gini ya caranya. Jadi tadi kita sempat salah juga masuk ke dalam apa namanya line-line-nya gitu, namun bisa ya, jadi keretanya kayaknya salah yang ini, kita mesti turun balik dan nyari tempat lagi ya. Totally memang kita harus ganti kereta 2 kali untuk menuju ke hotelnya, terus juga ada jalan kaki berapa, apalagi ada orang tua juga. Nah, mungkin untuk teman-teman semua yang bisa dipertimbangkan, nggak ada salahnya juga loh naik taksi gitu kan. Nah, tadi kita mikirnya kalau naik taksi ini harus naik dua taksi karena kita ada 4 orang, kemudian juga barangnya besar-besar, mungkin bisa habis. Namun setelah dipikir-pikir memang naik taksi itu mungkin ternyata nggak jauh juga, sekitar 1.800 sampai dengan 2.000 yen. Ternyata kalau dipikir-pikir ya worth it juga sih kalau naik taksi, cuma maka paling setengah jam kita, sisanya kita bisa dipakai untuk waktu yang lain gitu. Jadi nggak mesti menghabiskan waktu untuk naik turun train, terus juga jalan kaki jauh. Setelah sampai di pusat tujuan juga kita masih jalan kaki sampai ke hotel. Nah, itu tidak ada salahnya juga untuk memikirkan opsi untuk naik taksi, karena naik taksi ini memang mahal. Sekali naik itu kita udah kena cas 500 yen. Namun kalau coba kalian pikir-pikir lagi deh, kira-kira kita di Google itu juga kita bisa lihat, di Google Map itu kita perkiraan dari situ tuh taksinya berapa gitu, kita bisa perkirakan. Jadi kalau emang masih worth it, masih cocok, apalagi kalau kalian berempat misalnya bisa dibagi 4, nggak ada salahnya juga untuk memikirkan opsi untuk naik taksi gitu. Jadi seperti itu. Apalagi ternyata tadi ada cerita nih, kita mau cerita. Kita nyampe di hotel, kita nginep di APA Hotel Asakusa Kuramaya itu kan, itu memang hotel kami yang pertama nyampe di Tokyo. Asakusa. Jadi setelah kita nyampe tadi, kita reservasi dan ternyata kode booking kita tidak ditemukan. Wah, panik lah kan. Soalnya pernah kejadian seperti itu kan. Waduh, nih memang nih kalau pesan di sini bahaya banget nih gitu. Ternyata
kita pikirkan, kok nggak ada, coba cari lagi lebih baik, coba cari lagi ya. Terus sampai kita menghubungi customer care di Jakarta, kok bisa nggak ada gitu. Coba pakai nomor yang ini, kode booking ini, coba gini sudah kita perbarui kode booking yang ini, coba yang ini masih tidak ada. Saya sudah tanya sama yang petugas resepsionisnya, ini bener gak sih, ini bener kan hotelnya yang ini gitu kan, ini kan bener kan hotelnya, iya bener ini hotel. Ini lagi nih ya, jadi kalau kita ke Jepang ini ya, terus terang ya, mungkin ini salah satu kelemahan terbesar di Jepang ini, tidak banyak orang yang menguasai bahasa Inggris dengan baik gitu. Nah memang itu sedikit kesulitan yang agak berat ya. Bahkan petugas hotel pun ternyata tidak terlalu fasih bahasa Inggris gitu. Jadi ya nggak mungkin dong ngomong bahasa Indonesia kan, kita juga nggak mungkin juga ngomong bahasa Jepang, tidak mungkin. Nah ternyata itu makan waktu sampai sejam ya, kita bolak-balik situ, aduh pusing banget. Memang secara ini sih mereka baik sih, orang Jepang ini memang baik-baik semua. Terus baik, dia mau nungguin, dia mau itu, tapi kesulitan komunikasi. Ternyata setelah dicek-cek, datanglah manajer, manajernya bisa bahasa Inggris, namun baru muncul setelah sejam kemudian. Ada yang bisa dibantu? Oh, saya malah sampai berpikir karena saking baiknya resepsionisnya, enggak apa-apa, udah ditangani sama resepsionisnya, kita lagi menghubungi customer care kami di Jakarta untuk begini. Terus tapi malah dia bersikeras manajer, enggak apa-apa, coba saya cek lagi sekali lagi nih ya. Dicek lagi dia, terakhirnya yaudah saya kasih nih, yaudah coba cek ini. Wah ya, nggak ada ya nomor yang atas sama yang kan bener nggak ada ya, memang sudah dicari tadi sama anak buah kamu, nggak apa-apa gitu. Tapi sebentar ya, dia bilang, kenapa? Ini sepertinya alamatnya bukan ini gitu. Wow. Nama hotelnya sama, tapi halamannya beda. Memang APA hotel ini banyak di semua, kayaknya di semua kota di ini banyak. Bahkan di Tokyo dan di Asakusa daerah ini aja, ini ada berapa APA hotel ini. Saya tahu karena saya pernah nyasar masuk hotel yang lain. Saya mau masuk APA hotel Kuramaya ini, ternyata saya masuknya di Kuramaya Ekimae gitu kan. Kuramaya Ekimae. Ada lagi Kuramaya apa? Ternyata setelah dicek, dia telepon, halo di sana ada nggak pernah atas nama ini? Ada. Ternyata kita harusnya nginap di Asakusa Hotel Kuramai kita tinggal tapi kita. Nah ini mungkin masukan ya buat ya para aplikasi kita juga, mungkin aplikasi kita juga kurang ada salahnya juga gitu, karena alamatnya nama hotelnya sama dengan ini, sudah benar hotel tadi kita begitu sudah, namun alamatnya beda, berarti harusnya Asakusa Kuramai kita, APA Hotel Asakusa Kuramai kita, bukan Kuramai aja gitu. Nah jadi ternyata memang harusnya kita di Kuramai kita, dan itu makan waktu 1 jam, dan ternyata jadwal kita terpaksa bergeser. Aduh, kita harus mau kesana kemari, kita udah panik duluan, bahkan istri saya udah panik, udah deh pesan hotel aja 2 juta nggak apa-apa karena saking paniknya, saking keselnya gitu, udah nggak apa-apa lah berapapun, yang penting saya bisa istirahat, saya udah lapar banget nih gitu. Nah itu bahaya juga ternyata ya. Nah ya udah, tadi jadwalnya terpaksa kita rubah ya, dan ternyata setelah kita cek-cek, ternyata di Asakusa ini ada satu tempat makanan yang nggak jauh dan deket, dan ternyata memang ramai sekali gitu di sana. Famous itu ayam ya halal. Nah, jadi kita cobain kesana, nggak jauh, cuma jalan kaki sekitar 800 meter, dan itu enak banget ya. Ayam mie, ramen ayam semua ada. Itu ayam ya, mungkin bagi yang alergi ayam mungkin kurang bisa, itu banyak. Terus dan itu sama famous katanya di Asakusa ini gitu. Jadi ya mungkin bisa dicobain, bagus keren ya. Dan itu banyak staff Indonesianya, orangnya ramah-ramah, bagus, keren. Saya senang sekali ya gitu. Akhirnya ketemu makanan, padahal deket banget ya, dari kemarin harusnya kita nyari gitu. Oke, habis itu setelah itu kita ke main-main, kita ngopi-ngopi di Ginza, karena juga ternyata jam segitu udah pada tutup ya. Kita memang, tapi sempat kita jalan-jalan di Ginza, ternyata Ginza itu ternyata memang tempatnya yang branded ya. Jadi buat teman-teman yang mau nyari branded, bagusnya memang di Ginza itu tuh keren banget, emang jalannya tuh keren banget. Itu istri saya sampai kalap tuh, aduh kenapa sih tidak punya uang. Ya kalap apanya, emang nggak ada. Oke, mungkin sekian dari saya. Mungkin besok kita rencana mau ke Harajuku. Tadi saya sadar sini, tapi karena gagal ya udah deh. Terima kasih. Mudah-mudahan mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kami semua. Sampai jumpa esok hari.